Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi ketemu dengan saya, orang awam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang bertanya, bagaimana Roh Kudus bisa berada di dalam setiap hati orang percaya? Bagaimanakah Roh Kudus bisa ada di dalam hidup orang percaya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kalau ditilik dari Yohanes 14 ayat yang ke 23, Tuhan Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan Yesus berfirman, jika seorang mengasihi Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Nya Tuhan Yesus. Dan kalau orang itu menuruti firman-Nya Tuhan Yesus, Bapa akan mengasihi dia, jadi mengasihi orang tersebut. Dan dikatakan di situ, dan kami akan datang kepadanya. Bapa dan Tuhan Yesus akan datang kepadanya, kepada orang yang menuruti firman Tuhan itu. Tidak hanya datang, tetapi dia akan diam bersama-sama dengan orang tersebut. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus dalam diri Roh Kudus akan datang akan diam, tidak hanya datang, tapi akan diam di dalam diri orang tersebut. Nah, ini, kalau dilihat dari sini, menjadi suatu pertanyaan, tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen mempunyai Roh Kudus. Tetapi orang Kristen yang mempunyai Roh Kudus di dalam hatinya, kalau orang itu menuruti firman Tuhan Yesus. Nah, cirinya apa orang yang menuruti firman Tuhan Yesus itu? Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang 22, ayat yang ke-22. Jadi kalau orang itu mempunyai Roh Kudus di dalam hatinya, dia mempunyai hasil atau mempunyai buah. Jadi kelihatan dari perbuatannya. Iman tidak akan bertentangan dengan perbuatan. Jadi kalau dia mencintai Tuhan Yesus, tentunya ada perbuatan yang dihasilkan orang. Nah, orang yang mempunyai Roh Kudus ini mempunyai buah, kalau dikatakan di situ, atau mempunyai ciri, yaitu orang itu mempunyai kasih, mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera, mempunyai kesabaran, mempunyai kemurahan, mempunyai kebaikan, mempunyai kesetiaan, mempunyai kelemah lembutan, dan mempunyai penguasaan diri. Orang-orang yang mempunyai buah-buah ini mencerminkan kalau dia ada Roh Kudus di dalam hatinya. Orang Kristen yang mempunyai Roh Kudus di dalam hatinya, tidak mungkin dia menyebarkan kebencian, mengajarkan kebencian, mengajak orang untuk membenci ras tertentu, ataupun mengajak orang lain untuk dibenci. Tidak mungkin. Jadi orang yang menjadi pengikut Kristus yang ada Roh Kudusnya,
itu akan berbuat atau mempunyai sifat seperti di dalam Galatia 5 tadi, ayat yang ke-22. Itu cirinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ciri-ciri itu nyata. Apakah orang Kristen boleh marah? Boleh, tapi tidak boleh membenci. Boleh, tapi tidak boleh membenci. Marah dalam tanda kutip. Seperti pada saat Tuhan Yesus marah di bait Allah. Tuhan Yesus tidak membenci secara orangnya, tapi perbuatan mereka yang melakukan seperti itu, yang berdagang di bait Allah itu yang dia benci. Tapi orang-orangnya nggak akan dibenci. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Nggak mungkin dia akan membenci orang yang mau ikut dia. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran kasih. Makanya pada saat Roh Kudus ada, pada saat orang menuruti firman Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hatinya, akan memancarkan buah-buah roh itu. Banyak orang yang percaya, banyak orang Kristen yang berkata, aku ada Roh Kudusnya. Tapi harus bisa dilihat, kalau dia memang ada Roh Kudusnya di dalam hatinya, harus dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa tingkahnya? Seperti apa pada saat dia melakukan ibadah? Seperti apa pada saat dia percaya kepada Tuhan? Seperti apa pada saat dia memperlakukan keluarganya? Ya, jadi boleh orang mengeklaim saya ada Roh Kudusnya, boleh, nggak jadi masalah. Tapi buah roh itu harus ada di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mencintai Tuhan kita dengan cara melakukan firman. Nanti Roh Kudus akan ada di dalam kehidupan kita. Pada saat Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, buah roh mengalir di dalam diri kita. Pada saat buah roh mengalir dalam diri kita, sifat-sifat roh ada di dalam diri kita, berkat yang dari kita akan mengalir kepada sama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.